Pelindung tampan. Halo. Kali ini kita akan melanjutkan cerita pelindung tampan. Jika kalian menyukai cerita ini, jangan lupa tinggalkan jempol dan komentar. Agar Mimin semangat update bab selanjutnya. Bab 4274-4277. Bab 4274 New Power. Untuk menjadi rasul konstelasi, Anda harus memadatkan bintang. Jiwa bintang ibarat wadah yang membawa protos. Anda harus memiliki wadah ini sebelum dapat dilahirkan. Beku biasa yang ingin memadatkan bintang lebih sulit daripada manusia untuk naik ke langit. Mereka harus sering menyerap kekuatan bintang di kubah cagar alam. Hanya mereka yang memiliki kemampuan sangat tinggi yang dapat memadatkan bintang. Namun, Landen Sen sebelumnya telah memperoleh kekuatan bintang yang hanya dapat dipadatkan oleh utusan bintang emas tersebut karena menelan dan menyerap pecahan bintang. Ia hanya perlu memampatkan kekuatan bintang untuk memadatkan pembawa yang dapat membawa roh bintang. Faktanya, sepotong pecahan bintang sudah cukup untuk menjadi pembawa roh bintang perak. Misalnya, Kaisar Tian menggunakan pecahan bintang sebagai bintang, dan juga bisa menjadi utusan bintang perak. Namun, menggunakan pecahan bintang yang tidak dimurnikan sebagai pembawa roh astral tidak memungkinkan Kaisar memperoleh kekuatan penuh. Ia juga membutuhkan bantuan pil Xing Yue, obat yang hampir melukai diri sendiri, untuk menggunakan kekuatan sejati dari roh bintang Ophiuchus. Untuk membawa protos emas, Landen Sen harus menyempurnakan kembali kekuatan bintang-bintang di tubuhnya untuk memadatkannya menjadi jiwa bintangnya sendiri, sehingga ia dapat mengerahkan kekuatan terbesar protos. Pada awal persiapan, Landen Sen pertama-tama meminta Selin Hua untuk mengambil cincin Lingqi dari Istana Guangtian, dan kemudian berkonsentrasi pada meditasi di Istana Guangtian, menahan napas, dan terus-menerus menekan kekuatan bintang-bintang di dantiannya. Dia mencoba yang terbaik untuk mengendalikan siklon bintang di dantiannya, menyebabkannya mengembun dan mengompres terus-menerus. Setelah beberapa jam, seluruh tubuh Landen Sen dibasahi oleh keringat. Topan bintang di dantian akhirnya mengembun menjadi kristal energi, seukuran kacang, dan jiwa bintang akhirnya terbentuk. Hanya jiwa bintang seukuran kacang yang cukup untuk menampung protos tingkat perunggu atau bahkan perak, tetapi sebagai wadah untuk menyimpan protos emas, ini masih jauh dari cukup. Kekuatan bintang-bintang yang dikondensasikan dan dibentuk Landen Sen kurang dari 1/10 dari total. Terus memadatkan. Tiga putri Bailan, Lian Xing dan Meng Xuaner duduk dengan tenang, tidak berani mengganggu Landen Sen, tetapi menunggu dalam diam dengan perasaan gugup. Suatu hari, 2 hari, 3 hari. Butuh waktu 3 hari bagi Landen Sen untuk akhirnya memadatkan semua kekuatan bintang di dantiannya menjadi manik kristal, seukuran telur merpati, melepaskan lingkaran cahaya berwarna seperti bintang, yang sangat indah. Star Soul akhirnya terbentuk. Pada saat ini, seluruh tubuh Landen Sen melonjak dengan cahaya bintang, dan seluruh orang seperti terbungkus dalam pusaran galaksi. Cahaya bintang yang terang memenuhi seluruh istana Guangtian, memberi orang rasa misteri dan kedalaman yang kuat. Dibandingkan dengan Ditian yang hanya dapat menggunakan sebagian kecil dari energi pecahan bintang, jiwa bintang, yang dikondensasikan oleh Landen Sen oleh dirinya sendiri jelas terlalu high-end. Ia tidak hanya dapat menggunakan semua kekuatan bintang, tetapi juga mengubah kekuatan spiritualnya yang kacau balau. Kekuatan menjadi bintang dituangkan ke dalamnya di antara bintang-bintang, kekuatan protos dapat dimaksimalkan. Setelah bintang-bintang memadat dan terbentuk, Landen Sen memukul besi selagi panas dan mulai mencoba memadukan Sagittarius Protos. Perpaduan Protos Sagittarius lebih mudah daripada memadatkan konstelasi. Landen Sen melepaskan energi di bintang secara maksimal, mengubahnya menjadi gugus energi, mengembun di depannya. Kemudian kendalikan kelompok energi ini dengan pikiran ilahi, dan beresonansi dengan bintang Sagittarius yang tersegel dalam jiwa sampai batas tertentu. Di bawah pengaruh kekuatan resonansi, Landen Sen melengkapi kekuatan jiwanya untuk membuat kelompok energi dan bintang Sagittarius menghasilkan komunikasi, tanpa henti perpaduan lonjakan, sepertinya mampu melahirkan tanda-tanda semangat hidup. Ya, bintang memang memiliki vitalitas. Hanya saja wujud eksistensinya berbeda dengan kehidupan spiritual normal. Ruh surgawi adalah kehidupan ruh aneh yang dipadatkan dengan merebut kekuatan bintang-bintang. Kehidupan ruh ini mewarisi sifat sejati bintang-bintang, sehingga memiliki berbagai bentuk. Misalnya, raksasa dan ular Ophiuchus, centaur dari Sagittarius, ini adalah manifestasi dari sifat bintang. Harus dikatakan bahwa nenek moyang galaksi benar-benar seorang jenius yang mengejutkan dunia, dan dia mampu menciptakan protos dengan cara yang luar biasa ini. Melihat cara ajaib Landen Sen, Bailan, Lian Xing dan Meng Xuaner kagum dengan diri mereka sendiri, dan juga menantikan kelahiran protos. Suatu hari, 2 hari, 3 hari, 10 hari. Meskipun proses mengandung protos tidak sulit, Landen Sen sangat meremehkan waktu yang dibutuhkan untuk membiakkan prostitusi. 10 hari telah berlalu, dan roh kehidupan dalam kelompok energi di depan Landen Sen masih belum terbentuk. Untungnya, dia memiliki pandangan ke depan dan meminta Selin Hua untuk mengambil cincin Lingqi dari Istana Guangtian, jika tidak Vera akan diracuni oleh racun jiwa terkutuk sebelum dia menjadi utusan bintang emas. Dalam proses memadatkan protos, Landen Sen terus-menerus melepaskan kekuatan jiwa untuk bergabung dengan protos.
Untuk sepenuhnya mengontrol Protoss di masa depan, ia harus secara sempurna mengintegrasikan Protoss dengan jiwanya sendiri. Hari demi hari, sebulan berlalu dalam sekejap mata. Kelompok energi di depan Landen Sen secara bertahap berubah menjadi prototipe Centaur, melepaskan cahaya bintang yang menyilaukan. Meskipun memiliki bentuk yang belum sempurna, itu masih jauh dari menjadi Protoss nyata. 2 bulan, 3 bulan berlalu. Bentuk Centaur di depan Landen Sen menjadi semakin jelas, dengan sayap emas di punggungnya dan busur serta anak panah di tangannya, secara bertahap menyatu ke bagan bintang Sagittarius. Tidak sampai 1 hari setelah setengah tahun roh surgawi Sagittarius di depan Landen Sen akhirnya mengembun, dan cahaya bintang yang kuat meledak dari tubuhnya, menyelimuti seluruh istana Guangtian. Bum bum bum. Dalam sekejap, titik-titik di istana Guangtian sedalam dan mempesona seperti alam semesta galaksi. Protoss Sagittarius yang dipadatkan di depan Landen Sen tampaknya telah melahirkan kehidupan, tiba-tiba mendapatkan kekuatan, foto Centaur dengan sayap di punggung mereka terbang di sekitar istana Guangtian, dan akhirnya berubah menjadi bintang emas. Dituangkan ke Landen Sen di dalam daging. Pada saat ini, Landen Sen membuka matanya, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba meledak menjadi bintang yang sangat terang. Energi yang tak terlukiskan dan luar biasa menyembur keluar dari tubuhnya. 3 putri Bailan, Lian Xing dan Meng Xuaner di istana Guangtian gemetar, dan hanya merasa bahwa nafas Landen Sen telah menjadi sangat dalam dan misterius pada saat ini, tidak mungkin tercapai. Hahaha, akhirnya berhasil. Setelah Landen Sen berdiri, dia merasakan luasnya energi bintang di tubuhnya dan roh surgawi Sagittarius yang sangat aktif di bintang-bintang. Saya telah memadatkan dan menggabungkan Sagittarius Protoss, yang berarti saya telah benar-benar menjadi bintang Sagittarius. Meskipun tingkat kultivasi Landen Sen tidak meningkat sama sekali dan tetap berada di puncak tahap akhir Luo Tianxiang, dia dapat dengan jelas merasakan kekuatan baru di tubuhnya, dan potensinya tampaknya telah berkembang tanpa batas. Dengan berkah energi bintang, kekuatan roh Landen Sen telah meningkat pesat, dan 3 kali lebih kuat dari sebelumnya, dan tidak lagi lebih lemah dari Daluo Jinxian biasa. Tentu saja, ini bukanlah poin penting. Setelah menjadi utusan bintang Sagittarius, hal pertama yang dilakukan Landen Sen adalah mengeluarkan tongkat ular emas dari cincin penyimpanan, dan sedikit mendesaknya dengan kekuatan bintang yang memenuhi tubuhnya. Dengan ledakan yang keras, tongkat ular emas itu meledak dan menembakkan cahaya keemasan yang besar, dan hantu ular emas yang besar bergegas keluar dari cahaya keemasan, melayang di sekitar Landen Sen. Bab 4275 Remove the Curse Soul Poison. Keberhasilan. Landen Sen sangat gembira setelah menjadi utusan bintang emas, dia bisa menggunakan tongkat ular emas. Dengan otoritas utusan bintang emas, dia dapat langsung mengaktifkan tongkat ular emas bahkan tanpa harus meneteskan darah untuk mengenali Tuhan. Tidak hanya itu, kekuatan tongkat ular emas di tangan Landen Sen ini jauh lebih kuat daripada di tangan Ditian. Menyerap kekuatan lautan luas bintang di tubuh Landen Sen, tongkat ular emas melepaskan cahaya keemasan yang cemerlang. Landen Sen hanya melambaikannya beberapa kali, dan beberapa hantu ular emas bangkit dari tongkatnya, mengeluarkan nafas yang menakutkan. Karena keterbatasan ruang di istana Guangtian, tidak mudah bagi Landen Sen untuk menguji kekuatan tongkat ular emas ini, singkatnya, selama artefak suci tersebut dapat digerakkan dengan bebas. Setelah Landen Sen menjelajahi kekuatan tongkat ular emas, dia tidak sabar untuk meninggalkan istana Guangtian dan menarik kembali Selin Hua, yang sedang duduk dan menunggu di istana Sagittarius, ke istana Guangtian. Mengetahui bahwa Landen Sen berhasil dipromosikan menjadi utusan bintang emas, wajah cantik Selin Hua bersinar, dan dia berkata dengan gembira, Landen Sen, karena kamu dapat mengaktifkan tongkat ular emas ini, segera coba detoksifikasi Mayfair. Bagaimanapun, Selin Hua mengembalikan cincin Lingqi ke Landen Sen. Benar di pikiranku. Landen Sen mengambil cincin Lingqi dan memindahkan Vera keluar dari ring. Meskipun Landen Sen menghabiskan lebih dari 3 bulan di istana Guangtian untuk promosi ke bintang emas, itu hanya membutuhkan waktu kurang dari 10 hari dari dunia luar. Kondisi fisik Vera tidak banyak berfluktuasi, tetapi wajahnya yang cantik pucat dan nafasnya tidak normal. Sedikit lemah. Vitalitas murni yang dihasilkan dengan mengonsumsi buah persik pipih sebelumnya, mengimbangi sebagian besar energi mati yang dikeluarkan oleh taring terkutuk di jiwa Vera, dan masih ada sejumlah kecil energi mati yang terus merasuk ke dalam tubuh dan jiwa Vera. Situasinya tidak optimis. Mayfair, biarkan kamu menunggu lama, aku akan datang untuk menyelamatkanmu. Landen Sen dengan lembut membaringkan tubuh ramping Vera di atas ranjang batu giok, menarik napas dalam-dalam, dengan erat menggenggam tongkat ular emas di tangan kanannya, diresapi dengan kekuatan bintang. Tongkat ular emas tiba-tiba melonjak ke langit dengan cahaya keemasan, di bawah pengaruh cahaya keemasan, tubuh lemah Vera bergetar sedikit, dan tubuh jiwa secara bertahap terpisah dari tubuh fisik, mengambang di tempat tidur batu giok, masih dalam keadaan koma. Kontur tubuh jiwa Vera persis sama dengan dewa, melepaskan cahaya putih yang mempesona, anggun dan suci, memberi orang keindahan klasik yang tak terlukiskan.
Bertentangan dengan garis besar jiwa yang indah ini, tubuh jiwa Vera memiliki luka hitam yang jelas di pinggang dan perut, taring hitam tajam tertanam di luka dan disegel di tubuh jiwa Vera. Melalui roh Vera, terlihat jelas bahwa permukaan gigi berbisa ini terus-menerus melahirkan rune hitam seperti ular berbisa kecil. Rune mengandung kekuatan kutukan yang kuat, mengikis jiwanya. Jika bukan karena jiwa Vera yang dipenuhi dengan vitalitas murni yang dilepaskan oleh buah persik pipih dan api glasir berwarna, jiwa itu sudah lama tidak dapat menahan erosi kutukan taring. Landon Sen melihat rasa sakit untuk beberapa saat, memindahkan tongkat ular emas di tangannya ke pinggang dan perut jiwa Vera, mengarahkan ke taring yang tertanam di jiwanya, dan mengucapkan suara lembut, pecahkan. Saat Landon Sen menuangkan sejumlah besar kekuatan bintang ke tongkat ular emas, kepala ular di kepala tongkat ular emas tiba-tiba menjadi hidup, dan mata kepala ular mengeluarkan darah yang menakutkan, menembaki area luka di tubuh jiwa Vera. Berdengung. Cahaya darah merah yang dikeluarkan oleh mata kepala ular tampaknya mengandung hisap yang sangat kuat, menyebabkan taring terkutuk yang telah tertanam di jiwa Vera mulai bergetar. Ada sandiwara. Mata Landon Sen berbinar-binar, dan dia sepenuhnya mendorong tongkat ular emas di tangannya. Cahaya berdarah yang dilepaskan oleh mata kepala ular itu menyedot taring terkutuk dalam jiwa Vera sedikit demi sedikit. Sambil menghisap gigi beracun ini, Landon Sen juga berkonsentrasi untuk mengendalikan kutukan di gigi beracun tersebut agar tidak lolos ke tubuh jiwa Vera. Dengan keringat dingin di dahinya, Landon Sen dengan hati-hati mengendalikan tongkat ular emas untuk menyerap taringnya, karena takut akan kesalahan sekecil apapun. Selin Hua, Bailan dan lainnya juga menyaksikan adegan ini dengan sangat gugup. Setelah beberapa saat, di bawah upaya Landon Sen, taring kutukan yang keras kepala ini akhirnya terbang keluar dari tubuh jiwa Vera dan jatuh ke tanah. Bah bah bah. Taring terkutuk itu langsung berubah menjadi kumpulan racun hitam, melepaskan sejumlah besar gas hitam. Landon Sen buru-buru menembakkan bola api glasir berwarna untuk melarutkan energi kutukan. Bobot jiwa Vera ada di dalam tubuh, dan auranya yang lemah telah ditingkatkan secara signifikan. Setelah itu, Landon Sen memasukkan sebagian dari Liu Lihuo ke dalam tubuh Vera, sepenuhnya menghilangkan energi kutukan yang tersisa di tubuhnya. Pada titik ini, racun jiwa terkutuk Vera telah sepenuhnya dihilangkan, dan vitalitas tubuh fisik telah pulih dengan kecepatan lambat, tetapi masih sulit untuk bangun untuk sementara waktu. Mungkin karena kerusakan jangka panjang dari kutukan racun jiwa, roh Vera berada dalam kondisi yang sangat lemah, dan dia tidak bisa bangun dari koma dalam waktu singkat. Namun, Vera sekarang sudah keluar dari bahaya, dan mungkin hanya perlu tidur dan istirahat sebentar, dan dia harus bisa bangun sendiri. Landon Sen menggenggam tangan Vera yang lemah dan tanpa tulang, sejauh mungkin ke dalam tubuhnya dengan api yang berkaca-kaca, sangat ingin agar Vera bangun pada saat berikutnya, memanggil dirinya sendiri seperti dulu. Landon Sen, kamu tidak perlu terlalu khawatir, Mayfair akan bangun cepat atau lambat. Melihat tatapan khawatir Landon Sen, Selin Hua melangkah maju dan dengan lembut menghiburnya ketika dia tahu bahwa ada seorang pria yang peduli. Ya, saya tahu. Setelah mendengar suara Selin Hua, Landon Sen kembali ke akal sehatnya dan menghela nafas sebagai tanggapan. Meskipun Landon Sen sangat berharap Vera akan segera bangun, tetapi dia tidak bisa cemas saat ini, jadi dia hanya bisa meletakkan Vera di tempat tidur batu giok dan membiarkannya beristirahat dengan baik. Daripada menunggu tanpa tujuan di istana Guangtian, lebih baik pergi ke kubah tempat suci sedini mungkin untuk menemukan pasir bintang giok surgawi. Landon Sen menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tegas, Selin Hua, selanjutnya saya akan pergi ke kubah tempat suci untuk menemukan pasir bintang langit-langit. Selama ketidakhadiran saya akan menyusahkan Anda untuk mengurus Mayfair untuk saya. Mayfair adalah adikku yang baik. Kamu tidak perlu mengatakan bahwa gadis ini akan melakukan hal yang sama, jadi jangan khawatir. Selin Hua mengangguk sedikit dan berkata dengan lugas. Landon Sen paling menyukai keterus-terangan Selin Hua, dan tersenyum dengan kata-katamu, aku lega. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Selin Hua, Bailan Liansing dan wanita lainnya, Landon Sen meninggalkan istana Guangtian. Menempatkan istana Guangtian berukuran mini ke dalam lengan bajunya, Landon Sen berangkat lagi, melewati istana Sagittarius, dan melanjutkan menyusuri tangga batu. Sekarang dia telah menjadi utusan bintang Sagittarius. Dengan restu dari bintang-bintang, Landon Sen jelas merasa bahwa larangan udara di tempat itu sangat membatasi dia. Tetapi karena kurangnya kultivasi, dia masih tidak bisa terbang ke udara seperti utusan bintang Leo, paling banter, pengekangan fisik telah berkurang banyak, memungkinkannya berjalan seperti terbang, dan kecepatan perjalanannya sangat meningkat. Bab 4276, Pisces Assassin and Star Bridge. Dalam waktu kurang dari 1 jam, Landon Sen melewati rumah ke-10 Capricorn dan rumah ke-11 Aquarius berturut-turut, melakukan perjalanan lebih dari 10 kali lebih cepat dari sebelumnya. Capricorn dan Aquarius tidak dijaga oleh sisa-sisa keinginan utusan bintang emas itu, Landon Sen lewat dengan mudahnya dan terus berjalan ke puncak gunung. Setelah setengah jam, Landon Sen akhirnya sampai pada tanda zodiak terakhir, Pisces. Pisces Palace adalah istana terakhir di Sanctuary Hill. Ini adalah Sanctuary Dome.
Landen Sen melihat sekeliling, ekspresinya agak salah. Istana Pisces tampaknya menjadi puncak gunung Suaka, dan di atasnya ada galaksi yang mempesona. Landen Sen menyalakan murid suci Asura dan melihat galaksi di atas istana Pisces, baru kemudian dia menyadari bahwa itu adalah penyimpangan kognitifnya sendiri. Dia awalnya mengira bahwa kubah tempat suci harus menjadi puncak gunung tempat suci, tetapi dia tidak dapat membayangkan bahwa puncak gunung itu bukanlah kubah, tetapi kubah tempat suci sebenarnya berdiri di atas bintang-bintang. Mengandalkan mata murid suci Shuro, Landen Sen menemukan bahwa titik tertinggi dari galaksi terang di atas istana Pisces adalah pulau terapung raksasa yang tiba-tiba menjulang. Kubah Suaka legendaris seharusnya menjadi pulau terapung raksasa di atas bintang-bintang. Saat itu malam, dan pulau terapung di kubah tempat suci tampak seperti bintang paling terang di malam hari, melepaskan cahaya yang menyilaukan. Hati Landen Sen terguncang, dan dia tidak dapat menyangka bahwa kubah tempat suci itu sebenarnya adalah pulau terapung raksasa yang berdiri di atas langit berbintang. Tampaknya kubah tempat perlindungan itu sangat mirip dengan kuil Lingyun, tetapi ukurannya jauh lebih kecil dari kuil Lingyun. Petak besar cahaya bintang yang turun dari atas langit berbintang, menghiasi seluruh istana Pisces dengan indah. Ini bukan poin-poin utamanya, poin utamanya adalah bahwa langit berbintang di atas istana Pisces juga berada dalam cakupan larangan udara tempat perlindungan, yang membuat Landen Sen tidak bisa terbang ke atas. Istana Pisces yang terletak di puncak Gunung Sanktuari sudah berada di ketinggian 90.000 mil, bahkan Landen Sen bisa merasakan tekanan banyak ruang di puncak gunung. Berubah menjadi biksu biasa, berada di ketinggian yang dekat dengan batas antarmuka, daging dan darahnya mungkin akan hancur, apalagi terbang. Belum lagi langit berbintang di bawah kubah tempat kudus yang diselimuti oleh larangan udara, bahkan jika tidak ada larangan udara, sangat sulit bagi Landen Sen untuk terbang ke kubah tempat suci. Saat ini, langit berbintang di atas istana Pisces masih diselimuti oleh kekuatan langit terlarang, yang hampir seperti parit langit, menghalangi jalan Landen Sen menuju kubah tempat suci. Cih. Landen Sen menamparkan bibirnya, tidak mempercayai kejahatan ini. Dia sepenuhnya mengerahkan kekuatan bintang-bintang di tubuhnya, mencoba beberapa kali untuk terbang, tetapi paling banyak dia hanya bisa turun beberapa ratus kaki dari tanah, dan dia tidak bisa terbang. Dalam keputusasaan, Landen Sen harus menyerah. Dia telah menjadi utusan bintang emas, dan secara logis, tidak mungkin untuk pergi ke kubah tempat suci. Landen Sen mengarahkan pandangannya ke istana Pisces, berpikir bahwa mungkin ada lorong luar angkasa di istana Pisces yang mengarah ke kubah tempat suci. Saat dia berjalan menuju istana Pisces, cahaya bintang melintas di istana Pisces. Segera setelah itu, seorang pemuda kurus dan tampan yang mengenakan baju besi emas dan perlahan-lahan berjalan keluar dari istana Pisces. Sebelum dia terlihat, dia mendengar suaranya, "Coba saya lihat dan lihat, Anda adalah utusan bintang Sagittarius yang baru." Begitu suara itu turun, pemuda tampan itu baru saja keluar dari aula istana Pisces yang suram, sosok ilusi muncul di depan Landen Sen. Utusan bintang Pisces. Landen Sen mengangkat alisnya, dan dia tidak berpikir bahwa istana Pisces juga dijaga oleh sisa-sisa keinginan jiwa dari utusan bintang emas. Karena dia pernah melihat beberapa bintang emas sebelumnya, kemunculan bintang-bintang Pisces di depannya tidak mengejutkan Landen Sen. Satu-satunya yang mengejutkan Landen Sen adalah kemunculan parti lainnya. Bintang Pisces membuat fitur wajah sangat cantik, dengan alis panjang seperti willow, tubuh seperti pohon giok, mata seperti bintang batu akik hitam, kulit halus seperti giok porselen, dan temperamen yang luar biasa elegan dan dalam, membuat orang tidak dapat diprediksi. Saya harus mengatakan bahwa ini adalah penampilan dan temperamen yang dapat membuat ribuan wanita terpesona. Namun, utusan bintang Pisces ini tidak memiliki entitas fisik, hanya seberkas sisa jiwa yang ditinggalkannya. Junior memang utusan bintang emas Sagittarius yang baru dipromosikan, yang telah bertemu Pisces senior. Landen Sen dengan hormat membungkuk kepada utusan Pisces di depannya, dan tidak berani mengabaikan. Generasi muda cukup sopan. Tampaknya Fei Xing memiliki ahli waris yang baik. Sayangnya, Kaisar hanya memberi Fei Xing kesempatan seperti itu saat itu. Bintang Pisces itu tersenyum tipis, dan suasana hatinya tampak sedikit sedih. Hati Landen Sen tersentuh, dan bintang terbang di mulut utusan bintang Pisces adalah nama utusan bintang Sagittarius. Karena anak Anda telah menjadi utusan bintang Sagittarius, mengapa Anda datang ke rumah saya di Pisces? Utusan bintang Pisces melirik Landen Sen dan bertanya dengan acuh tak acuh. Landen Sen mengepalkan tinjunya dan berkata, para junior pergi ke kubah kuil untuk menemukan bahan yang disebut Tianxuan Xingxia, jadi mereka telah naik ke istana Pisces, tetapi mereka tampaknya terjebak di sini. Mereka benar-benar malu. Kamu akan pergi ke kubah cagar alam, terbang saja dan pergi. Oh ya, ternyata anakmu hanya memiliki basis budidaya ini. Ketika utusan bintang Pisces sedang setengah jalan, ia menyadari bahwa Landen Sen hanya memiliki tingkat kultivasi Luo Tianxiang. Larangan udara Suaka hanya akan membatasi biksu di bawah Daluo Jinxian, dan utusan bintang di atas pangkalan budidaya tidak akan terpengaruh.
Landon Sen malu, senior membuatku tertawa, jadi aku memberanikan diri untuk bertanya. Aku bertanya-tanya apakah ada cara lain untuk membiarkan junior mencapai kubah tempat suci. Utusan bintang Pisces itu menggaruk kepalanya dan berkata, ini agak sulit. Di era lima kaisar, ada jembatan bintang di ujung istana Pisces saya. Jika mereka yang menginjak jembatan ini dapat menahan tekanan ruang, kamu bisa mencapai kubah tempat kudus. Saat itu, mereka yang berpartisipasi dalam uji coba bintang atau peziarah bisa pergi ke kubah tempat kudus melalui jembatan bintang. Namun, jembatan bintang itu hancur saat perang kehancuran, dan sekarang tidak ada saluran lain. Bisa mengarah ke kubah tempat kudus. Kata utusan bintang Pisces itu terus terang. Ini. Ekspresi Landon Sen menjadi sangat jelek, melihat kubah sanktuari dekat di depannya, dia sebenarnya diblokir di luar istana Pisces. Melihat Landon Sen menunjukkan ekspresi dekaden ini, utusan bintang Pisces menghela nafas, tidak masalah, karena anak Anda adalah satu-satunya utusan bintang emas yang hidup di tempat suci, saya tidak dapat membenarkannya tanpa membantu Anda. Tubuh sisa-sisa jiwa di konstelasi ini tidak dapat mengirim Anda ke kubah tempat kudus, tetapi dapat melakukan yang terbaik untuk menggulung badai bintang yang dapat membantu Anda mencapai kubah tempat kudus. Kata bintang Pisces tegas. Terima kasih senior Pisces atas kebaikan Anda. Mata Landon Sen berbinar, dan dia mengangkat tinjunya untuk berterima kasih kepada utusan Pisces dengan sungguh-sungguh. Jangan berterima kasih, ada pemeliharaan dalam rahasia ini. Bintang Pisces membuat Feng Qingyun menggelengkan kepalanya dengan ringan dan memberi isyarat kepada Landon Sen untuk berdiri di tengah alun-alun di luar istana Pisces. Setelah Landon Sen berdiri, utusan bintang Pisces berhenti berbicara omong kosong, dan tiba-tiba mendorong telapak tangannya ke arah posisi Landon Sen. Golden Xiansu, badai nebula. Diiringi dengan teriakan keras, badai bintang yang sangat besar tiba-tiba menyapu dari Landon Sen. Kekuatan yang sangat besar hingga ekstrim seperti sebuah planet yang meledak, dan dalam sekejap, itu mendorong Landon Sen ke langit berbintang, mendorongnya semakin jauh. Bab 4277 Floating Island and Star Skeleton. Nak, dengan kekuatan badai, meskipun kamu hampir tidak bisa mencapai kubah tempat perlindungan, kamu harus berhati-hati dengan kerangka bintang yang berkeliaran di sekitar kubah tempat perlindungan. Kerangka bintang liar pada dasarnya bersifat kejam dan akan menyerang semua spesies asing. Suara utusan Pisces datang dari telinga Landon Sen, dan suara itu semakin jauh, membenarkan bahwa badai nebula yang digulung Landon Sen oleh Pisces sedang mengirim ke ketinggian yang sangat tinggi. Saat badai bintang yang kuat ini terus meningkat, Landon Sen juga secara bertahap merasakan tekanan ruang angkasa yang mencekik dari langit di atas 90.000 mil. Tulang fisiknya mulai retak, dan tekanan spasial yang menakutkan bekerja pada tubuh fisiknya. Meskipun kekuatan fisik Landon Sen sangat tinggi, dia merasakan ketidaknyamanan yang parah. Kain Mithril Sein. Landon Sen mengertakkan giginya, dan pakaian suci Mithril berwarna perak langsung mengembun di tubuhnya, untuk sementara mengurangi tekanan dari ruang yang menakutkan. Saat-saat indah tidak berlangsung lama, mungkin kecepatan badai nebula yang meningkat terlalu cepat, dan pakaian suci Mithril di tubuh Landon Sen tidak bertahan lama sebelum itu terjepit dari celah-celah oleh gravitasi ruang angkasa yang meresap. Saat ketinggian terus meningkat, permukaan tubuh Landon Sen memiliki lebih banyak retakan di Mithril Sein Cloud, dan akhirnya runtuh dengan ledakan. Sebuah gaya gravitasi yang tak terbayangkan di ruang angkasa akan menghancurkan tulangnya sendiri, dan Landon Sen dengan cepat mengorbankan manik-manik angin yang terpasang, dan menggulung badai 7 warna di tubuhnya. Pada saat yang sama, Landon Sen mengatur Huntian Ling untuk membungkus tubuhnya dengan erat, secara tidak langsung menahan tekanan ruang yang berat. Dengan pendekatan 2 cabang, Landon Sen akhirnya menstabilkan tubuhnya. Sulit membayangkan bahwa perjalanan menuju kubah tempat suci itu begitu sulit, tetapi kesulitan yang dihadapi oleh para pembudidaya yang berpartisipasi dalam uji coba bintang-bintang di era 5 kaisar. Kecepatan peningkatan badai nebula sangat cepat, dan dalam waktu kurang dari 3 menit, Landon Sen sudah bisa melihat pulau terapung besar di atas kepalanya. Dengan penglihatan murid suci Asura, Landon Sen hampir tidak bisa melihat dari bawah bahwa luas pulau terapung itu sekitar 100.000 li, tidak terlalu besar, tapi tidak terlalu kecil. Di atas pulau terapung, Anda dapat melihat sejumlah besar kelap-kelip bintang. Intensitas bintang-bintang tersebut bahkan tidak kalah dengan cahaya matahari, menerangi seluruh pulau terapung. Sebelum Landon Sen mendarat di pulau terapung, dia bisa merasakan energi bintang tak berujung mengalir bersama bintang-bintang. Bintang-bintang di pulau terapung ini seharusnya 800 bintang yang disegel oleh nenek moyang galaksi. Dia tidak pernah mengerti mengapa bintang-bintang sanktuari disebut sebagai sumber daya paling penting dari wilayah abadi bintang surgawi, tetapi sekarang dia akhirnya dapat memahami bahwa energi bintang yang berkelanjutan ini memang merupakan kekayaan sumber daya yang tak tertandingi. Landon Sen bermandikan cahaya bintang. Pantas saja para rasul rasi Celestial Domain akan menyerap energi bintang-bintang di kubah sanktuari, ternyata energi bintang-bintang di kubah sanktuari begitu kuat. Melihat bahwa pulau terapung besar di atas kepala hanya berjarak beberapa menit, badai nebula yang telah mendukung kebangkitan Landon Sen sedikit tidak dapat menahannya, dan energinya menurun dengan cepat.
Tahan. Landen Sen mengertakkan gigi dan melepaskan kekuatan bintang-bintang di dalam dagingnya dengan seluruh kekuatannya, membanjiri badai nebula, mencoba membuat melemahnya badai datang kemudian. Setelah badai nebula dengan energi yang melemah dengan cepat berlangsung untuk beberapa saat, akhirnya mendukung Landen Sen di seberang pulau terapung. Kun Tianling dan Ding Feng Su kebetulan mencapai batas mereka saat ini, dan Landen Sen sudah bisa melihat tanah di tepi pulau terapung. Dia menghabiskan semua kekuatan tubuhnya dan melompat. Dengan ledakan, Landen Sen melompat keluar dari badai nebula yang melemahkan seperti bola meriam, dan melompat ke tanah di tepi pulau terapung. Ledakan. Landen Sen dengan cepat jatuh ke tanah dan jatuh ke taman ilalang. Dia pikir dia akan jatuh dengan keras ke tanah, tetapi pulau terapung ini sepertinya diselimuti oleh semacam kekuatan penahan, melarutkan gravitasi ruang angkasa. Begitu Landen Sen mendarat, seekor elang kerangka raksasa tiba-tiba terbang keluar dari langit berbintang yang mempesona. Elang raksasa kerangka memiliki panjang ribuan kaki dan memiliki penampilan yang menakutkan, meskipun hanya hantu spiritual tanpa tubuh fisik, seluruh tubuh memancarkan api biru yang sangat kuat, yang terlihat cukup ganas. Menciak. Elang raksasa kerangka tampaknya menatap Landen Sen di bawah pulau terapung, berteriak dengan tajam, menggulung api biru yang bergolak, dan tiba-tiba terbang menuju Landen Sen di bawah, kecepatannya mengejutkan. Tengkorak bintang. Pikiran Landen Sen terkejut, matanya dengan cepat menghancurkan lingkaran alam semesta di pergelangan tangannya. Dentang. Cahaya keemasan alam semesta meroket, seperti matahari keemasan yang terik menghantam elang kerangka, membuat suara seperti emas retak dan batu retak. Elang kerangka raksasa itu ditolak oleh energi besar yang dibawa oleh lingkaran alam semesta dan tampaknya telah mengalami banyak trauma, tetapi tidak dibunuh oleh lingkaran alam semesta. Saya melihat kerangka elang raksasa mengepakkan tulang dan sayapnya tanpa pandang bulu, menyerap kekuatan bintang yang turun di langit, dan melompat-lompat lagi dalam sekejap. Weixing. Zhou Sanyu, tak terduga makhluk kerangka di kubah tempat suci bisa menyerap kekuatan bintang untuk memulihkan luka mereka, yang di luar dugaan Landen Sen. Menciak. Elang raksasa kerangka terbang menuju Landen Sen lagi, berteriak dengan amarah yang tak tertandingi di mulutnya, sepertinya jengkel oleh serangan Landen Sen barusan. Kali ini, Landen Sen membalikkan tangannya untuk mengorbankan tongkat ular emas, dan memukul sejumlah besar kekuatan roh keos ke tongkat ular emas. Tiba-tiba, kepala ular tongkat ular emas di tangan Landen Sen membuka mulutnya lebar-lebar, memuntahkan api hitam beracun seperti sungai dan laut, dan menuju ke kerangka elang raksasa yang menyerang. Bum bum bum. Sejumlah besar api hitam beracun menelan dan menenggelamkan elang kerangka terbang itu dalam sekejap, membuat ledakan suara satu demi satu. Tewet, tewet. Elang raksasa kerangka membuat suara jeritan yang keras, dan kerangka tubuh spiritual secara bertahap dihancurkan oleh api beracun sampai benar-benar hancur. Pikiran Landen Sen yakin, sepertinya seperti yang dikatakan utusan bintang Sagittarius, artefak suci dari bintang-bintang surgawi dapat menangani bintang-bintang kerangka yang berkeliaran di kubah tempat suci. Namun, saat-saat indah itu tidak berlangsung lama. Sama seperti Landen Sen baru saja membunuh kerangka elang raksasa, hantu merak lain yang terbakar dengan api ungu terbang keluar dari langit berbintang. Kerangka bintang berbentuk merak ini membuka bulu burung ungu, dan roket ungu yang tak terhitung jumlahnya meluncur keluar dari bulu burung, melesat ke arah Landen Sen. Landen Sen mengerutkan kening, memegang tongkat ular emas di tangannya, dan tiba-tiba melambai. Bum bum bum. Kepala ular di tongkatnya memuntahkan api hitam besar yang beracun lagi, membentuk lautan api, menahan serangan kerangka bintang merak. Ini belum berakhir. Di depan taman bobrok tempat Landen Sen berada, seekor anjing kerangka raksasa dengan panjang 1000 kaki dan 2 tanduk muncul tiba-tiba. Wow! Anjing raksasa Singhu tidak bisa membantu tetapi mengatakan, setelah mengaum, dia bergegas langsung menuju Landen Sen, dan tanduk ganda di atas kepalanya mengeluarkan cahaya suram yang sangat kuat dengan aura yang luar biasa. Tes, apakah ini tidak ada habisnya? Landen Sen menamparkan bibirnya, mungkin gerakan yang disebabkan oleh terbunuhnya kerangka bintang elang raksasa barusan tidaklah kecil, dan telah menarik keluar kerangka bintang lain di dekatnya. Golden Xiansu, bayangan ular raksasa. Landen Sen sepenuhnya mendorong tongkat ular emas di tangannya. Tongkat ular emas menembakkan 10.000 cahaya emas, dan 2 ular raksasa emas dengan panjang tubuh puluhan ribu kaki tiba-tiba muncul dari cahaya keemasan masing-masing menuju bangkai bintang merak di atas kepala dan bintang anjing raksasa tepat di depan mereka. Skeleton menelan ludah.